Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing materi dasar akuntansi, salah satu yang cukup menjadi perhatian setiap kita belajar akuntansi ya. Tahapan sebelum kita membuat kertas kerja adalah apa yang disebut sebagai jurnal penyesuaian. Ya, kalau kita lihat ini ya, jadi ada jurnal penyesuaian bagian pertama itu yang sifatnya piutang, kemudian yang jurnal penyesuaian untuk perlengkapan dan aktiva tetap, dan juga ada jurnal penyesuaian yang sifatnya utang. Baik, jadi jurnal penyesuaian ini biasanya kalau kita sudah selesai neraca saldo ya, sudah membuat neraca saldo, kemudian di akhir periode, nah akhir periode ini macam-macam ya, bisa akhir bulan, 3 bulanan, semester atau 6 bulan, bisa juga tahunan. Jadi jurnal penyesuaian itu tergantung dari apa tuh namanya kebijakan akuntansi yang diambil sebuah perusahaan mau dilakukan kapan gitu ya. Tetapi selalu disebutkan di akhir periode. Namanya akhir periode itu biasanya bulanan atau akhir tahun seperti itu ya. Jadi nanti kalau kita sudah bikin jurnal penyesuaian, kemudian kita akan membuat neraca saldo yang disesuaikan. Jadi neraca saldo ditambah jurnal penyesuaian itu namanya neraca saldo disesuaikan. Dan dari situ nanti kita akan hasilkan laporan keuangan, ya. Dan kalau di akhir tahun itu ada namanya jurnal penutup, ya, untuk mendapatkan laporan keuangan final. Ini yang saya kasih bintang-bintang ini biasanya dilakukan di kertas kerja, ya. Jadi kita sekarang ada di mana? Kita ini sekarang ada di sini, adjusting entry, atau jurnal penyesuaian. Nah, kemudian timbul pertanyaan dasar, kenapa sih perlu penyesuaian kan itu ya? Kenapa sih Pak perlu disesuaikan? Ya, penyesuaian terjadi itu di akhir periode seperti saya bilang tadi ya. Fungsinya adalah untuk memastikan di akhir periode itu kita harus memastikan, terutama di akhir tahun ya, karena udah mau ganti periode berikutnya, kita harus memastikan besar dari akun-akun itu ya, atau apa itu namanya beban dan pendapatan yang mau kita akui itu harus sesuai besarnya untuk periode yang bersangkutan. Nggak boleh terlalu besar, nggak boleh juga terlalu kecil, tapi harus sesuai dengan yang memang menjadi tanggungan atau yang harus diakui di periode tersebut. Itu ya. Memang ada Pak yang diakuinya terlalu besar atau terlalu kecil, ada. Makanya nanti akan kita lihat ya contoh-contohnya. Ya, jumlah angka pada setiap rekening yang ada di neraca saldo itu kadang tidak semuanya menunjukkan jumlah yang seharusnya. Maksudnya seharusnya itu yang menjadi yang harus ditanggung oleh periode tersebut. Gitu ya. Kadang-kadang karena ada beban yang harusnya menjadi beban periode sekarang, tetapi belum kita akukan atau belum di jurnal, ya karena masih menjadi sesuatu yang bersifat utang atau piutang, misalnya seperti itu, ya. Nah, penyesuaian angka tersebut dilakukan sebelum kita dengan menyusun ya. Jadi kita menyusun jurnal penyesuaian tadi untuk menyesuaikan angka-angka tadi berdasarkan data. Dan biasanya akan kita lakukan dengan worksheet kertas kerja atau neraca lajur. Itu ya. Jadi yang disebut jurnal penyesuaian atau dalam bahasa Inggrisnya adjusting entry, kita melakukan penyesuaian adjustment ya, adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan dan juga beban pada periode di mana beban itu terjadi. Ya, jadi antara pendapatan dan beban itu harus ditempatkan sesuai dengan periodenya, gitu ya.
Contohnya seperti ini nih, contohnya nih. Ini kalau kita lihat, ini ada timeline ya, 2020, tahun 2020, dan tahun 2021. Nah, ceritanya itu, di awal tahun, tanggal 1 Januari tahun 2020, kita itu membayar sewa gedung. Perusahaan itu bayar sewa gedung. Bayarnya berapa? Bayarnya 20 juta. Jadi di awal, sebelum pakai gedungnya itu, kita udah bayar 20 juta untuk berapa tahun? Untuk 2 tahun, untuk 2020 dan 2021. Masuk akal dong kalau kemudian kita berpikir bahwa oh ternyata 20 juta ini sebenarnya bukan bebannya 2020 aja, tapi beban 2 tahun, 2020 dan 2021. Betul ya? Karena untuk dipakai 2 tahun. Artinya apa? Artinya yang miliknya 2020 itu hanya 10 juta. Dari 20 juta itu yang miliknya 2020 adalah 10 juta, dan beban yang miliknya 2021 adalah 10 juta juga. Ya. Nah, di awal ya, karena kita bayar untuk 2 tahun, kita jurnalnya seperti ini. Sewa dibayar di muka 20 juta pada kas, karena kita ngeluarin duit ya. Jadi kasnya sudah kita kredit 20 juta. Tapi kita jurnalkan bukan di beban karena belum kita nikmati, masih di awal tahun. Sewanya belum kita nikmati, belum berjalan, belum kejadian gitu ya. Karena masih di tanggal 1, sedangkan kita itu mau sewa untuk 2 tahun. Maka kita pakainya sewa dibayar di muka. Itu di awal. Nah, itulah sebabnya nanti di akhir tahun, di tanggal 31 Desember, kita harus bikin jurnal penyesuaian. Juga nanti di akhir tahun 2021 juga harus bikin jurnal penyesuaian. Apa Pak yang disesuaikan? Yang disesuaikan adalah pengakuan beban untuk 2020. Kan kalau tadi di sini tadi baru awalnya saja. Bayar untuk di depan. Tapi udah kita nikmati belum sewanya? Belum, karena baru awal, baru bayar untuk 2 tahun. Sesudah kita nikmati 1 tahun, di sini kita sudah boleh mengakui bebannya untuk 2020, yaitu beban sewa tahun 2020 sebesar berapa? Setengahnya dari 20 juta, karena 20 juta itu 2 tahun. Berarti untuk 1 tahunnya adalah 10 juta. Beban sewanya 10 juta, dan sewa dibayar di muka yang tadi, ya, itu kita kredit sekarang 10 juta. Kok enggak kas Pak? Enggak, karena kita sudah tidak bayar lagi. Bayarnya udah di awal aja tadi. Ya. Sehingga di sini tadi sudah bayar sewa kas, maksud saya, sewa dibayar di muka pada kas. Di jurnal penyesuaiannya sini untuk yang tahun 2020 kita bikin beban sewa pada sewa dibayar di muka 10 juta. Nanti di akhir tahun 2021 juga sama. Beban sewa pada sewa dibayar di muka 10 juta. Ini adalah contoh yang sederhana dari jurnal penyesuaian. Bagaimana sesuatu itu harus disesuaikan sesuai dengan periodenya. Kalau ini tidak dilakukan, ya, maka beban sewa di tahun 2020 menjadi nggak ada. Kalau nggak ada berarti sebenarnya kondisi laporan keuangan di 2020 ini nggak pas, nggak sesuai dengan kondisi yang seharusnya karena ada beban sewa yang tidak dibebankan. Itu sebabnya kita harus membebankan. Di sini harus ada jurnal penyesuaian sehingga laporan keuangannya nanti mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Itu ya. Nah, kalau kita dalami lebih lanjut, ada jenis-jenis beban penyesuaian ya. Di sesi sekarang ini kita akan belajar tentang beban dibayar di muka kayak yang tadi itu, ya, atau disebut prepaid expense atau uang muka dibayar di muka ya, atau beban dibayar di muka. Kemudian ada juga yang disebut sebagai accrued income atau pendapatan yang masih harus diterima atau masih akan diterima. Kemudian juga perlengkapan atau supplies dan penyusutan aktiva tetap atau depresiasi. Nanti di sesi selanjutnya ada pendapatan diterima di muka atau deferred income
dan juga beban masih harus dibayar atau accrued expense. Yang di sesi ini, yang beban dibayar di muka dan accrued income ini mempunyai sifat piutang. Ya, jadi sifatnya adalah sifat piutang dia. Sedangkan kalau yang deferred income dan accrued expense ini sifatnya adalah sifat hutang. Seperti itu ya. Ya, ini yang tadi yang barusan saya katakan tadi. Beban dibayar di muka dan pendapatan masih harus diterima ini adalah sifatnya piutang. Sedangkan kalau yang deferred income dan accrued expense ini sifatnya utang. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini ya. Aturan kalau Anda bikin jurnal penyesuaian itu adalah never involve cash ya. Tidak pernah melibatkan kas. Jadi kalau Anda bikin jurnal penyesuaian tapi di situ ada akun kas, berarti salah ya. Karena jurnal penyesuaian itu kita sudah tidak main di uang lagi. Jadi hanya pengakuan pendapatan atau beban. Itu aja. Sebenarnya mainnya hanya di pendapatan atau beban. Makanya di sini dikatakan either increase revenue or increase expense. Pokoknya kalau nggak revenue, ya expense. Dan naik biasanya, increase ya. Revenue atau expense. Tapi tidak pernah ngomongin atau melibatkan kas. Ya, ini accrued means amount must be recorded. Jadi kalau accrued, ada kata-kata accrued tadi, adalah jumlah yang harus dicatat. Ya. Jadi kita lihat di sini ada accrued expense, accrued income, itu berarti itu yang harus dicatat. Ya. Oke, kita sampai bagian yang pertama, yaitu beban dibayar di muka atau prepaid expense. Ya. Prepaid expense. Beban dibayar di muka atau prepaid expense adalah pembayaran di muka atas biaya-biaya. Dan dia dicatat sebagai piutang, ya akunnya itu sifatnya piutang yang disebut sebagai beban dibayar di muka. Tapi itu sesuai dengan kasusnya ya. Itu adalah bisa beban dibayar di muka, bisa premi asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Ya, intinya adalah kita membayar sesuatu yang belum kita nikmati. Kita bayar di depan. Ya. Kita bayar di muka sesuatu yang akan kita nikmati, baru akan dinikmati di periode selanjutnya, di waktu-waktu selanjutnya ya. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya di sebuah di awal bulan kita membayar sewa yang sewanya itu untuk beberapa bulan. Nah, itu kayak gitu beban bayar di muka. Ya, nggak boleh langsung dibebankan. Atau misalnya kita bayar premi asuransi. Bayar premi asuransi itu pasti kan untuk 1 tahun kan, kalau asuransi mobil misalnya, ya untuk mengcover untuk 1 tahun. Sehingga di awal itu kita nyebut sebagai premi asuransi dibayar di muka. Nggak boleh langsung dibebankan sebagai beban asuransi gitu, nggak boleh. Karena kita belum, periodenya kita nggak tahu mau sampai kapan itu. Apalagi kalau lintas periode gitu ya. 1 tahun tapi misalnya dari bulan Juni sampai Juni tahun ini berarti kan sampai dengan Mei tahun depan. Itu udah melintasi 2 tahun yang berbeda gitu ya. Makanya nggak boleh langsung dibebankan gitu, nggak boleh. Kalau dibebankan nanti akan terlalu tinggi yang di tahun yang sekarang. Makanya kita pakai premi asuransi dibayar di muka. Nanti ada penyesuaian di akhir periode, di akhir tahun disesuaikan. Nah, tahun pertama dan tahun kedua, misalnya seperti itu. Atau kita juga bayar iklan, yang iklannya itu untuk beberapa bulan, yang melintasi tahun misalnya. Intinya beberapa periode lah gitu. Itu juga nggak boleh langsung dibebankan iklan, itu nggak boleh. Atau yang tadi, yang contoh yang tadi, kita sewa dibayar di muka, itu juga tidak boleh kalau langsung beban sewa, nggak boleh. Tapi harus sewa dibayar di muka dulu pada kas, baru nanti ada jurnal penyesuaian di akhir periode. Itu ya.
Ini kalau tadi kita udah belajar yang bayar ya, bayar sewa untuk 2 tahun tadi ya. Nah ini kalau ini contoh yang lain adalah kita bayar iklan ya, ceritanya kita bayar iklannya itu adalah di tanggal 1 Maret ya. Tetapi iklannya itu untuk 12 kali penerbitan di sebuah majalah. Ya, berarti dari bulan Maret 2020 sampai bulan Februari 2021 gitu ya. Nah, berarti lintas tahun dan itu 12 bulan gitu ya. Dengan demikian maka yang miliknya 2020 itu dari 12 bulan itu hanya 10 bulan ya. Maret, April, Mei, Juni, ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, 10 ya. Sedangkan Januari, Februari yang tahun berikutnya 2 bulan. Ya, artinya saat kita bayar 120 itu, 120.000 itu, sebenarnya yang miliknya tahun 2020 adalah 10 bulan. Ya. Jadi 10 per 12 kali 120. Ya. Atau 100.000. Sedangkan yang miliknya 2021, 2 bulan, itu nanti yang 20.000-nya. Itulah sebabnya di awal saat transaksi kita nggak boleh langsung beban iklan gitu, nggak boleh ya, tapi iklan dibayar di muka. Sebesar berapa? Sebesar totalnya untuk 12 bulan 120.000. Ya, mencatat pembayaran iklan untuk 12 bulan dari bulan Maret 2020 sampai Februari 2021. Nah, nanti di akhir periode 2020 kita bikin jurnal penyesuaian atau JP ini ya. Beban iklannya yang 2020 10 bulan aja itu adalah 100.000. Iklan dibayar di muka yang tadi sudah kita debit, kita kurangi, kita kredit 100.000. Sehingga piutangnya iklan dibayar di muka itu nanti tinggal 20.000. Nanti akan dinolkan saat kita bikin jurnal penyesuaian di tahun berikutnya ya, untuk yang tahun 2021. Nah, itu adalah contoh dari jurnal penyesuaian untuk yang beban dibayar di muka. Itu seperti itu. Ya. Oke, selain itu kita juga ada jurnal penyesuaian untuk yang disebut sebagai pendapatan yang masih harus diterima atau masih akan diterima atau disebut sebagai accrued income. Ya, accrued income. Ya, pendapatan masih harus diterima itu kalau kita sudah melakukan kewajiban, tetapi pelanggan baru akan membayar di periode berikutnya. Jadi kita sudah melakukannya sekarang, tapi pelanggannya bayarnya nanti di periode berikutnya. Nah, jurnal awalnya disebut pendapatan masih akan diterima atau juga piutang, misalnya seperti itu ya, disebut piutang apa, misalnya kayak gitu ya. Contohnya itu kayak gini contohnya ya. Perusahaan Mangan Enak melakukan jasa catering itu 3 bulan. Ya, jadi ada customer yang pesan catering untuk bulan November, Desember, sama Januari. Berarti lintas tahun ya, 3 bulan. Ke PT ABC sebesar 30 juta. Perjanjiannya, cateringnya itu baru akan dibayar di akhir Januari 2021. Ya, jadi kalau tadi di awal cateringnya itu dari bulan November, Desember, Januari, bayarnya itu customer kita itu bayarnya itu nanti di akhir Januari, jadi di akhir periode. Yang jadi masalah kan begini, kita itu belum terima duitnya, padahal tahunnya udah mau ditutup kan November, Desember. Pas masuk Januari udah tahun yang baru, udah tahun yang beda lagi. Nah, gimana nih kita ngakuin pendapatan kita untuk yang tahun 2020, yang 2 bulan aja? Itu bagaimana? Ya, oke. Berarti kalau 3 bulan tadi 30 juta, berarti kan kalau 1 bulannya 10 juta ya. Berarti November, Desember itu 2 bulan, berarti 20 juta, sedangkan yang Januarinya 10 juta.
Jadi 20 ditambah 10, 30 juta gitu ya. Jadi beda tahun aja. Oke, berarti kalau seperti ini kebalikan dari yang kasus yang tadi, kita bikin jurnal penyesuaian dulu di 31 Desember. Nah, kita akunnya jurnalnya adalah pendapatan masih harus diterima atau piutang catering boleh juga seperti itu pada pendapatan catering. Oke, jadi karena ini sudah akhir tahun, pendapatannya harus diakui. Karena kalau nggak diakui nanti laporan keuangan 2020 menjadi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, uangnya memang belum diterima, tapi pendapatannya sudah boleh diakui karena sudah berjalan, ya sudah berjalan. Jadi di 31 Desember kita bikin jurnal seperti ini, pendapatan masih harus diterima pada pendapatan catering atau piutang catering pada pendapatan catering sebesar 20 juta. Dari mana 20 juta? 30 juta itu untuk 3 bulan. Karena ini sampai dengan Desember itu 2 bulan, berarti 2 per 3 kali 30 juta itu 20 juta. Ya. Oke. Nah, kemudian barulah nanti di akhir Januari saat mereka melakukan pembayaran, kita terima duit ya berarti ya. Kita jurnal seperti ini, kas terima 30 juta, kemudian pendapatan harus diterima yang tadi 20 juta, dan pendapatan catering yang 1 bulan Januari untuk tahun 2021 kita tulis 10 juta. Itu ya. Ya, itu dua jurnal penyesuaian yang bisa Anda kita belajar bersama-sama di sesi kali ini. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari ya apa yang disebut sebagai penyesuaian untuk supplies atau perlengkapan gitu ya. Ya. Oke, perlengkapan itu apa sih yang disebut perlengkapan ya? Perlengkapan itu adalah barang habis pakai, ya kayak misalnya kertas gitu ya, ballpoint itu adalah yang ada di sebuah perusahaan ya, kertas-kertas, ballpoint, spidol, plastik mungkin ya, kalau di toko itu sesuatu yang dipakai kemudian kita bebankan sebagai beban perlengkapan gitu ya. Kalau kita pakai di kantor itu biasanya ada kertas HPS ya untuk surat menyurat dan sebagainya. Nah itu sesudah habis itu juga kita akui sebagai beban perlengkapan. Ya, misalnya nih, diketahui saldo perlengkapan salon ya. Berarti kalau perlengkapan salon itu apa yang barang habis pakai? Yang ya misalnya sampo-nya, sabun, apa tuh namanya, conditioner, seperti itu ya, itu perlengkapan salon. Saldo perlengkapan salon di neraca saldo itu adalah 293.000 ya. Dan yang tersisa di akhir periode itu atau dicek gitu ya, pada akhir periode di 31 Januari itu dicek, itu ternyata 45.000 ya. Menurut saldonya, neraca saldonya 293, tapi sesudah dicek kok 45.000. Berarti yang dipakai itu adalah 293 dikurangi 45. Jadi yang dipakai adalah 248 gitu ya. Nah, 248 inilah yang harus kita jurnal sebagai beban perlengkapan. Jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 248. Itu jurnalnya kalau untuk perlengkapan ya. Sedangkan kalau untuk
penyusutan, ya ini Anda ketahui saja, ini sebenarnya Anda belum belajar secara khusus ya untuk aset tetap ini, tetapi sepintas saja bahwa setiap akhir periode kita harus membuat jurnal penyusutan untuk apa? Aset-aset kita seperti untuk mobil, mesin, ya, furniture dan sebagainya. Jadi penyusutan itu sebenarnya pemakaian kita untuk selama satu periode itu wear and tear-nya, ya, aus-nya karena kita pakai itu berapa, gitu ya. Nanti bisa dibaca di sini. Itu ada metodenya ya. Metodenya misalnya ini pakai garis lurus biasanya ini ya. Misalnya peralatan salon penyusutannya 12% per tahun. Sedangkan saldonya 2.200.000 atau harga perolehannya 2.200.000. Maka penyusutannya untuk 1 bulan saja ya, itu adalah karena 12% ini adalah per tahun, berarti 12% bagi 12 ini untuk kalau pengen nyari 12 per bulannya ya, itu maka dibagi 12. Kalau pengen 1 tahunan aja berarti langsung aja 12% kali harga perolehannya itu berapa. Ya. Ini diperoleh untuk 1 bulannya adalah 22.000. Nah, yang harus Anda ketahui adalah jurnalnya ya. Jurnalnya itu adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Seperti ini. Kalau untuk peralatan salon tinggal tambahin aja peralatan salon. Kalau misalnya untuk mobil atau kendaraan gimana? Berarti beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Seperti itu ya. Nah, itu jurnal-jurnal dari sesi yang sekarang, jurnal-jurnal penyusutan dari sesi yang sekarang yang terdiri dari jurnal penyusutan bersifat piutang, yaitu beban dibayar di muka, prepaid expense, dan pendapatan yang masih akan diterima atau accrued income, kemudian tadi perlengkapan supply dan juga aset tetap atau penyusutan aset tetap. Ya. Baik, itu untuk materi kita pada sesi kali ini. Kita akan ketemu sesi selanjutnya untuk masih tentang jurnal penyesuaian bagian yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.